Halo semua, kali ini kita akan bahasa JavaScript atau FIND 96. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ACSN atau sering disingkat ES6. Standarisasi umumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan ACMS Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ACMA International. Dalam ACMA Intern 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penempatan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter ukur operasional, bilangan fungsi, interpolasi variabel, dan di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian dan pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar ACMS 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita memulai dengan program hello. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan dengan beberapa file, misalkan hello.js dan .js dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan text editor website. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE, Integrated Development Environment, untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, Redcat. Oke, kita masuk programnya. Nah, di sini sudah saya buat untuk menghemat waktu tutorialnya. Di sini saya sudah mengetikkannya. Ini saya ketik sendiri sebagai latihan. Saya sudah ketik. Kita jalankan programnya. Jalankan. Oke, kita node. Ketik node. Oke, karena scriptnya sudah saya buat, kita tinggal menjalankan terminalnya. Kita klik tulis node spasi, nama filenya yaitu hello node.js. Lalu kita enter. Ini selamat datang di Stikom Indo Kupang. Perintah seperti ini. Lalu yang berikutnya kita akan membuat seperti ini. Kita akan membuat sebuah pernyataan baru dengan nama. Oke, karena laptop saya agak lelah sedikit, kita keluar
Oke, yang berikut kita akan membuat sebuah program lagi dengan variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel data dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis dan eksekusi kode berlaku tergantung dari nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Ada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan nama A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Atau sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Atau berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Oke, lalu kita buat sebuah folder dengan nama var.js karena di sini saya sudah. Oke, jadi ini scriptnya, saya sudah mengetiknya terlebih dahulu sebelum membuat video ini karena untuk menghemat waktu pengetikan dan ya seperti itu. Kita langsung menjalankan pada terminal, kita ketik node spasi nama file yaitu var.js, kita enter. Oke, di sini panggilan variabel di dalam fungsi global var 100, local var 200. Memanggil variabel di luar fungsi itu global var 100. Dan seperti yang di atas script, kita menginisialisasi variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi yang bernama fungsi. Jadi maka hasilnya seperti begini. Hasilnya seperti ini. Bagian sini kan. Jadi di sini selanjutnya kita akan praktekkan cara memanggil variabel di luar, yaitu kita ketikkan di sini kan saya sudah membuat semuanya. Nah, kita lanjut saja ke yang berikut. Yang berikut kita akan membuat sebuah file baru dengan nama sebelum itu. Berikut ini kita akan membuat
kita akan membuat sebuah contoh lain penggunaan variabel. Kita buat sebuah file baru dengan nama var1 karena di sini sudah membuat filenya. Kita tinggal inisialisasi variabelnya seperti ini. Scriptnya sudah saya ketikkan. Seperti ini. Oke. Variabel A sama dengan variabel B jadi berujung. Lalu kita akan new terminal. Oke. New terminal. Oke, agak lama sedikit karena ketika seperti ini kita tinggal menjalankan terminalnya. Kita ketikkan node spasi nama file yaitu var1.js, lalu kita enter. Oke, di sini hasilnya itu var A sama dengan 100, var B sama dengan 200. Sini var C, maka A ditambah B yaitu 100 ditambah 200, itu hasilnya di sini 300. Jadi seperti itu untuk yang berikut ini. Jadi kita tekan seperti ini hasilnya. Jadi kita masuk ke yang berikut. Kita akan mempelajari kata kunci let. Kata kunci let merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ICMA script 6 yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel kau di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan let sama seperti var. Menulisannya let nama variabel titik koma, let nama variabel 1, variabel 2, dan seterusnya diakhiri dengan tanda petik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci let seperti berikut: let nama variabel sama dengan nilai awal, let variabel 1 sama dengan nilai awal 1, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2, dan seterusnya. Untuk memahami cara kerja dari kata var dan let, perhatikan kode berikut ini. Kita buat sebuah file baru dengan nama var2. Nah, di sini sudah saya buat var2-nya. Kita sudah buat var2-nya. Di sini tinggal kita new terminal. Oke, jika muncul seperti ini karena di sini sudah saya ketikkan scriptnya, lalu kita akan menjalankan di terminal. Kita ketik node spasi nama file yaitu var2.js. Kita enter. Nah, seperti ini. Ya, muncul seperti ini hasilnya. Perhatikan script di layar. Pada blok pengulangan di atas
Variabel i dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Bagian ini, kata kunci var masih memperbolehkan variabel i untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat mengganti kata kunci var di atas dengan let. Ini menghasilkan 3. Nah, kalau kita ganti di sini dengan let, kita kontrol S, dan kalau kita jalankan lagi, kita tinggal. Nah, sini juga kita bisa menggantikan. Yang pertama tadi kan kata kuncinya var, di sini sudah menggantikan kata kuncinya dengan let, dan di sinilah hasilnya seperti ini. Oke, kita buat contoh baru. Kita buat satu terminal baru lagi. Kemudian saya sudah buatnya, itu namanya var3.js. Oke, kemudian kita new terminal, lalu tunggu saja. Oke, pada file baru ini kita tidak perlu menuliskan var atau let lagi. Oke, kita tunggu saja. Oke, kita langsung cek terminalnya. Kita langsung ketik node spasi var3.js, lalu kita enter. Inilah hasil dari for atau pengulangan di atas ini. Itu nilai 190, nilai 191, nilai 192. Di luar blok pengulangan nilai i sama dengan 3. Lalu yang berikut kita meskipun di sini bisa dilakukan, tapi variabel di atas tidak diakomodasikan karena beberapa JavaScript tertentu mungkin akan memberikan pesan peringatan. Jadi yang berikut kita masuk ke mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Untuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const, nama konstanta sama dengan nilai. Contoh, const t sama dengan 3,1415926535389793 diakhiri tanda titik koma. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah. Sama seperti let, kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut. Nah, di sini kita akan membuat file baru, namun karena saya sudah membuatnya dengan nama kota.js. Jadi
Oke, kita tunggu sampai filenya terbuka. Oke, filenya sudah terbuka. Jadi karena filenya sudah terbuka, kita akan ke terminal, kita new terminal, lalu kita akan jalankan terminalnya. Oke, yang berikut kita ketik node spasi file constanta.js, lalu kita klik enter. Di sini luas lingkaran adalah 78 sekian dan kiri lingkaran 31 sekian seperti ini. Di sini kan kita mendeklarasikan sekian radiusnya kan 5,0 luas dan keliling, kita mendeklarasikan keliling, dan untuk menghitung luas lingkaran sama dengan pi kali radius kali radius, maka pi kuadrat menghitung keliling sama dengan 2 kali berikutnya seperti ini. Oke, jadi yang berikut kita akan membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard dibutuhkan untuk aplikasi berjenis yang lain. Dalam Node.js kita dapat melakukan untuk menggunakan blue readline sheet. Guna tersebut dibelah terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Kita ketikkan perintah npm, install. Ini untuk menginstal readline. Kita akan membuat readline. Readline scene, nah seperti ini. Lalu kita klik enter. Oke, kita tunggu. Karena sedang menginstal readline-nya. Lambat sekali. Oke, seperti ini akan muncul lagi sebagian di bawah. Oke, seperti ini. Nah, jika kita melakukan ini, pastikan internet kita sedang aktif, keadaan aktif. Oke, contoh penggunaan modul readline sync lihat pada query berikut ini. Oke, karena di sini kita akan membuat file baru tentang readline. Jadi sini saya sudah membuat filenya, readline.js. Kita klik untuk membukanya. Sini sudah keluar readline, require readline scene untuk membaca data var nama readline question, siapa nama Anda. Ini untuk menampilkan nama kita. Kita ketik node
pada terminal, lalu kita enter. Oh, belum kita ketik nama filenya readline salah ya, readline.js, lalu kita enter. Oke, siapa nama Anda? Dio. Enter. Di sini muncul, "Hai Dio, senang bisa berkenalan dengan Anda." Oke. Seperti ini. Di sini sudah. Lalu kita akan masuk ke yang berikut, yaitu kita akan buat sebuah file baru dengan nama readline1.js. Di sini sudah saya buat, kita tinggal buka filenya saja. Di sini sudah terbuka, tinggal kita klik terminalnya, lalu kita new terminal. Kita tunggu saja new terminal. Lalu yang berikut, oke, tunggu saja karena agak lambat sedikit. Nah, karena di sini saya sudah membuka file readline satunya, ini tinggal kita menjalankannya pada terminal. Oke, kita ketik node spasi nama file readline 1.js atau .js, lalu kita enter. Di sini diminta kita masukkan nilai A nya, kita masukkan 2, nilai B 3, maka hasilnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6, seperti itu. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul readline sim selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi parseInt atau parsefloat. Perhatikan script berikut ini. Kita tutup ini dulu, lalu kita sini saya sudah buat file baru, yaitu readline2.js. Kita buka saja filenya. Oke, sini filenya sudah saya buka. Oke, ini lalu kita di terminal.
untuk kita bisa membuka tab. Nah, setelah tab seperti ini, kita langsung ke terminalnya, kita ketik node spasi readline 2.js lalu kita enter. Di sini diminta masukkan bilangan bulat, kita masukkan 123, lalu bilangan real 123, koma tidak pakai titik 456, lalu kita enter. Hasilnya seperti ini.